Halo, Assalamualaikum. Semoga anak-anakku baik-baik aja semuanya ya. Di rumah tetap belajar sesuai jam mapel masing-masing. Pertemuan kemarin kita sudah membahas macam-macam tulang. Sekarang materi ini kita lanjutkan ke otot. Otot dibagi menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, otot jantung. Jadi otot ada 3, polos, lurik, jantung. Kemudian berdasarkan bentuknya, otot dibagi menjadi 3 tadi, otot polos, otot lurik, otot jantung. Sekarang kita lihat gambarnya. Otot polos dia bentuknya seperti ini, gelendong, intinya 1 di tengah. Otot polos intinya 1 di tengah. Kemudian yang otot lurik dia bentuknya silindris, ada garis gelap terang, kemudian intinya banyak, di pinggir ada, di tengah ada. Kemudian otot jantung, kita lihat yang otot jantung di sana bentuknya hampir sama dengan otot lurik, cuman bedanya kalau otot jantung dia bercabang, ini ada cabangnya, sedangkan otot lurik dia tidak bercabang. Kemudian otot jantung intinya di tengah, kalau otot lurik di pinggir. Beban nanti ulang, otot ada 3, polos, lurik, jantung. Kemudian yang polos tadi kamu dari gambarnya aja kamu harus bisa membedakan. Kamu nggak usah ngapalin perbedaannya, lihat aja gambar otot polos. Otot polos itu bentuknya seperti ini, gelendong, intinya 1 di tengah, bentuknya polos. Kemudian kalau otot lurik bentuknya silindris, intinya banyak di pinggir. Kalau otot jantung silindris bercabang, intinya banyak di tengah. Tuh kita lihat, ini yang otot lurik karena intinya di pinggir, kan, intinya di pinggir. Kemudian ini yang otot polos, intinya 1 di tengah. Kemudian ini yang otot jantung karena dia bercabang. Jadi dari gambar kita bisa menentukan, oh itu otot apa. Ini otot lurik karena intinya di pinggir, ini otot polos karena bentuknya gelendong, intinya 1 di tengah. Ini adalah otot jantung, intinya banyak di tengah dan bentuknya bercabang. Oke, sekarang perbedaan antara otot polos, lurik, dan jantung. Sel penyusunnya polos, lurik, sel otot jantung. Kemudian bentuknya otot polos gelendong, otot lurik silindris, otot jantung silindris bercabang. Jumlah inti sel ini 1 tiap selnya. Otot lurik banyak di pinggir, otot jantung banyak di tengah. Jadi bedakan, polos 1, lurik banyak di pinggir, jantung banyak di tengah. Lihat gambarnya tadi, diingat-ingat gambarnya. Kemudian letaknya, otot polos itu di organ dalam. Organ dalam itu contohnya usus, hati, lambung, kemudian paru-paru. Selain jantung itu semuanya otot polos. Kemudian kalau otot lurik itu melekat pada rangka. Ini semua otot yang melekat di tubuh kita ini namanya otot lurik. Kalau jantung ya otomatis dia menyusun jantung, di jantung lah. Kemudian cara kerja, otot polos tidak sadar. Maksudnya tidak sadar itu tidak dipengaruhi oleh otak. Jadi otak tidak bisa memerintahkan otot lambung, lambung aku belum sarapan, kamu berhenti dulu. Nggak bisa, karena dia tidak sadar. Tapi kalau otot lurik cara kerjanya sadar. Contohnya kamu nulis, aku capek, istirahat dulu. Karena dia otot sadar, otot yang bisa diperintah oleh otak. Otak memerintahkan, capek istirahat. Nah, itu otot lurik. Otot jantung tidak sadar, sama dengan otot polos tadi, tidak sadar. Otak tidak bisa memerintahkan otot jantung. Otot jantung, aku bosan hidup, kamu berhenti. Nggak bisa. Jantung, aku masih pengen hidup, kamu berdenyut lagi. Nggak bisa, karena otak tidak bisa memerintahkan otot jantung untuk berhenti atau berdenyut. Gerakan, otot polos lambat, tidak cepat lelah, karena dia terus, misalkan lambung itu dia terus bekerja meremas-remas makanan. Kemudian kalau otot lurik, dia cepat lelah, reaksinya cepat. Misalkan gerak refleks, begitu ada sesuatu yang membahayakan, otomatis langsung kita memberikan respon yang sangat cepat sekali.
Kemudian otot jantung teratur, tidak cepat lelah. Oke, sekarang ini ada macam otot yang ada di lengan kita. Di sini ada otot bicep, ada otot tricep. Tak ulang, yang atas otot tricep, yang bawah otot bicep. Ya, berarti yang ini yang bicep, yang bawah yang tricep. Saat kita posisi seperti ini, mengangkat lengan, maka otot bicep, lihat otot bicep yang menggembung, dia memendek. Ini berarti dia kontraksi, otot bicep kontraksi, otot tricepnya yang relaksasi. Sekarang kalau gambar satunya, lihat di sini, kita meluruskan lengan, maka otot bicepnya yang lurus, otot tricepnya yang menggembung. Berarti yang kontraksi yang mana? Yang bicep atau yang tricep? Berarti yang kontraksi yang tricep. Tak ulang. Saat kita mengangkat lengan, maka otot bicep kontraksi, otot tricep relaksasi. Saat kita meluruskan lengan, maka otot bicep relaksasi, otot tricep yang kontraksi. Kita lihat di sini, kontraksi berarti dia yang menggembung, mengeras. Oke. Cara kerja otot. Cara kerja otot ada dua, sinergis dan antagonis. Sekarang yang sinergis dulu. Sinergis itu dua otot atau lebih yang bekerja bersamaan. Jadi dia bekerja sama. Contoh, otot antar tulang rusuk saat kita menarik nafas. Coba kalian tarik nafas, kalian rasakan otot tulang rusuk di dada kalian, dia akan terangkat naik. Semuanya, seluruh tulang rusuk kita akan terangkat naik. Karena dia bekerja sama, otot sinergis. Kemudian otot pronator. Otot pronator itu yang ada di sini. Saat kita menelungkupkan telapak tangan, maka otot pronator di sini akan bekerja sama. Saat kamu membuka kunci pintu, itu berarti otot pronator yang ada di sini dia bekerja sama untuk menelungkupkan telapak tangan. Itu contoh dari otot sinergis. Sekarang antagonis. Antagonis itu dua otot yang berlawanan. Kalau satunya naik, satunya turun. Contoh, fleksi ekstensi. Yang Bu Banati jelasin tadi, saat otot bicep kontraksi, maka tricep relaksasi. Lengan terangkat. Berarti saat mengangkat lengan tadi seperti ini itu kondisi fleksi. Bicep kontraksi, tricep relaksasi. Kan berlawanan dia. Kalau satunya kontraksi ya satunya relaksasi. Maka disebut antagonis. Kalau sinergis tadi kan bekerja sama. Kontraksi semua, relaksasi semua. Tuh. Yang ekstensi, saat otot bicep relaksasi, maka tricepnya pasti kontraksi karena dia berlawanan. Maka lengan lurus. Bicep relaksasi, tricep kontraksi. Kemudian contoh lain adalah abduksi dan adduksi. ABD dan ADD. Menjauhi tubuh dan mendekati tubuh. Cara memahami gini. Aduksi, add itu kan kamu nge-add teman kamu, pertemanan, berarti kan kamu pengen mendekati. Oh, berarti aduksi itu mendekati tubuh. Contohnya dari posisi istirahat, terus ada aba-aba siap gerak, berarti kaki kamu kan akan mendekati tubuh. Kalau menjauhi tubuh, tunjuk jari. Kamu tunjuk jari, itu berarti contoh abduksi. Contoh yang ketiga adalah supinasi dan pronasi. Supinasi itu begini, supinasi, menengadahkan telapak tangan. Pronasi gini, menelungkupkan telapak tangan. Bedakan antara sinergis tadi. Kalau sinergis tadi, otot pronator yang ada di sini bekerja sama untuk menelungkupkan. Kalau otot pronatornya bekerja sama. Tapi kalau gerakannya supinasi menengadahkan, pronasi menelungkupkan, berlawanan. Kemudian depresi elevasi. Gerakan menurunkan dan mengangkat. Contoh, depresi berdoa mulai. Berarti kan menurunkan kepala. Elevasi berarti melihat ke atas. Elevasi.
Itu contoh antagonis. Oke. Kemudian kita lihat gambarnya, gambar sel tulang. Ini periosteum. Masih ingat apa itu periosteum? Periosteum adalah lapisan paling luar dari tulang sebagai pelindung. Kemudian ligamen. Ligamen itu tali sendi. Sendi itu kan sambungan tulang. Ini tulang satu, ini tulang dua. Dia kan berhubungan. Nah, yang menghubungkannya namanya ligamen supaya dia nggak lepas. Kemudian sinovial, minyak sinovial. Ini minyak pelumas sendi. Ini adalah minyak sinovial. Biar gerakan tulang ini tidak sakit, maka ada minyak sinovialnya. Semakin tambah usia, maka minyak sinovialnya semakin menurun. Maka jika usianya lanjut, sendi itu digerakkan dia makin sakit. Kemudian ini tulang rawan. Sambungan tulang dua itu ujungnya pasti tulang rawan, kartilago. Oke. Ini tadi yang minyak sinovial tadi, minyak sinovialnya, kemudian ini jaringannya, jaringan minyak sinovialnya. Kemudian kelainan pada tulang. Kelainan pada tulang di buku modul sudah ada, di buku paket sudah ada. Silahkan kalian baca sendiri. Yang paling kalian harus perhatikan adalah yang 567, itu yang sering keluar di tes. Kyphosis, lordosis, skoliosis. Kyphosis itu bungkuk, berarti tulang belakang itu terlalu ke belakang sehingga bungkuk karena kesalahan posisi. Kemudian kalau lordosis itu tulang belakangnya terlalu ke depan atau istilahnya degek gitu ya. Kalau skoliosis ya ini tulang belakangnya membentuk S. Tuh. Ini contoh riket, kakinya bentuk O atau bentuk X karena kekurangan vitamin D. Kemudian artritis berkaitan dengan sendi, penyakit yang berkaitan dengan sendi. Kemudian ini skoliosis. Oke, materi ini sampai di sini. Berarti untuk sistem gerak pada manusia sudah selesai sampai di sini. Tugas kalian kerjakan soal yang ada di modul. Kemudian dikumpulkan nanti pas Bapak Ibu kamu mengumpulkan tugas luring. Jadi nanti tanggal 7 sampai tanggal 7 Bapak atau Ibu kamu mengumpulkan tugas ke sekolahan. Nah, dikerjakan di kertas. Kemudian nanti dikumpulkan saat Bapak Ibu kamu ke sekolahan mengumpulkan semua tugas yang sudah diberikan Bapak Ibu guru. Gitu ya. Nah, di sini berarti minggu depan kita ulangan untuk kelas sistem rangka. Saat ulangan harus dikerjakan di hari itu. Enggak beda dengan tugas. Kalau tugas kan masih ada waktu 1 minggu. Kalau ulangan ya udah kerjakan saat itu. Nanti minggu depan berarti kita ulangan di sistem gerak. Oke, sampai di sini kita tetap semangat, tetap belajar dalam kondisi yang seperti ini. Ya, assalamualaikum.